Halo semuanya, teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube video pembelajaran Nur Ainul Miftahul Huda. Nah, kali ini kita akan masuk ke perkuliahan analisis regresi, khususnya materi analisis regresi berganda. Ini materi terakhir di analisis regresi berganda setelah kita sudah belajar dari yang sederhana, kemudian berganda, kemudian uji asumsi klasik ya. Jadi berikutnya adalah tentang seleksi variabel ya. Jadi bagaimana menyeleksi variabel ini sebenarnya nanti diberikannya motivasinya apa sih, kenapa harus menggunakan ini gitu. Harus seleksi variabel. Ada 3 metode yang paling umum, ini forward, backward, dan stepwise. Tentunya kita menggunakan bantuan RStudio ya, RStudio. Nah, ini adalah agendanya, ini akan kita bahas. Singkat saja sebenarnya, nanti kita langsung coba ke praktikumnya menggunakan R. Nah, ini konsep dasarnya ya, regresi berganda berarti kita punya prediktor di sini, variabel prediktornya, kemudian kita punya koefisien regresi atau parameternya beta i ya. Kemudian epsilon ini adalah error yang kita asumsikan berdistribusi normal dengan rataan 0 dan variansnya konstan gitu ya, sigma kuadrat. Kemudian tujuan analisis regresi berganda, jangan lupa yang pertama menjelaskan hubungan antar variabel respon dan beberapa variabel prediktor. Kemudian mengukur besarnya pengaruh masing-masing prediktor terhadap respon, melakukan prediksi nilai respon, kemudian menguji signifikansi prediktor, uji T, uji F. Masih ingat ya, kalau uji T itu parsial, uji F itu simultan. Kemudian mengevaluasi kesesuaian model, bisa menggunakan R kuadrat atau koefisien determinasi kalau dia regresi linear sederhana. Kemudian bisa juga menggunakan adjusted R square atau koefisien determinasi terkoreksi kalau dia berganda, atau menggunakan AIC, BIC, AKIC information criterion gitu ya, BIC juga. Bisa juga menggunakan MAPE nantinya, RMSE, MSE, MAD gitu. Nah, banyak sekali metode ya untuk mengevaluasi kesesuaian modelnya. Nah, isu umumnya, kita bergerak dari isu umum dalam regresi berganda. Yang pertama adalah multikolinearitas antar prediktor. Masih ingat multikolinearitas itu apa? Adalah korelasi antar variabel prediktor ya. Yang kita harapkan itu kan memiliki korelasi tinggi atau hubungan yang besar, itu adalah antara independen dan dependen, antara respon dan prediktornya. Tapi ini sesama prediktor memiliki korelasi yang tinggi. Nah, ingat lagi di video sebelumnya atau di kelas sebelumnya sudah saya sampaikan. Jadi misalkan ada 2 variabel yang korelasinya tinggi, artinya sama-sama mirip gitu ya, sejalan biasanya, yang linear gitu. Variabel antara 2 variabel prediktor tersebut, maka nanti akan terjadi multikolinearitas. Ditandai dengan apa? Nilai VIF-nya, variance inflation factor-nya itu lebih dari 10 biasanya. Nah, itu sering sekali terjadi ya, multikol antara prediktor. Kemudian yang kedua, variabel tidak signifikan yang mengganggu model. Kan kita sudah uji signifikansi, ada uji T yang secara marginal, ada uji F secara simultan. Nah, ternyata kita akan sering sekali menemui variabel-variabel yang tidak signifikan. Kemudian yang ketiga, model terlalu kompleks sehingga menghasilkan overfitting nantinya. Kemudian atau malah terlalu sederhana sehingga underfitting gitu ya. Nah, motivasinya itu adalah, inilah mengapa perlu dilakukan seleksi variabel untuk mendapatkan model yang benar-benar efisien dan akurat. Jadi bukan berarti untuk mengukur satu variabel kita harus menggunakan sebanyak-banyaknya variabel prediktor ya. Artinya, kita mau mengukur pola ini ya, cara belajar mahasiswa. Kita gunakan sampai belasan variabel gitu. Walaupun benar kan, walaupun mungkin saja benar secara teorinya, cara belajar mahasiswa ini dipengaruhi oleh banyak hal sampai 15 ini. Tapi alangkah lebih baik yang variabel prediktornya itu benar-benar yang kita pilih yang mempengaruhi, yang berpengaruh signifikan. Gimana caranya? Inilah yang mau kita pelajari ya, seleksi variabel tadi. Nah, mengapa seleksi variabel tadi terlalu banyak prediktor sehingga modelnya kompleks mengakibatkan overfitting, atau terlalu sedikit malah mengakibatkan modelnya bias dan underfitting.
Nah, tujuannya model yang sederhana kita dapatkan, tapi tidak sesederhana mungkin, kemudian stabil dan prediktif. Nah, kriteria umumnya adalah menggunakan AIC, BIC, Adjusted R-square. Nah, di kelas ini kita fokusnya ke AIC ya. Nanti mungkin di akhir akan saya sampaikan juga kalau evaluasinya menggunakan MAPE. Nah, ini 3 metode utama, ini yang basic sekali. Ada 3, yang pertama forward, backward, dan stepwise. Forward itu adalah kita mulai meregresikan dari model kosong. Jadi kita belum memasukkan variabel prediktornya. Kemudian kita tambah variabel satu persatu, tambah X1 gitu. Lihat hasilnya gimana. AIC-nya berapa? Oke, tambah lagi satu variabel X1 dan X2. Lihat AIC-nya berapa. Kalau ada X3-nya, X1 dan X3, gitu. Lihat AIC-nya berapa. Nah, jadi seperti itu kalau forward. Kalau backward, kebalikannya berarti kita mulai dari semua variabel prediktor kita masukkan semuanya, baru kita hapus variabel yang tidak penting. Tidak penting itu apa, nanti kita bahas. Kemudian berhenti saat AIC-nya memburuk, artinya malah AIC-nya malah makin membesar, maksudnya memburuk. Kan kita harus pilih AIC yang minimum. Nah, kalau AIC-nya yang awalnya udah kecil tiba-tiba membesar lagi, nah itu memburuk artinya ya, berarti kita stop sampai di situ. Nah, kalau stepwise itu kombinasi forward dan backward. Nah, tiap langkah itu bisa ditambah atau bisa juga kita hapus. Jadi umumnya lebih fleksibel. Nanti kita akan langsung praktikum di R-nya. Nah, ini di overlay-nya dulu ya, di slide-nya dulu. Nah, kita akan menggunakan data empty cars. Jadi dan variabel responnya itu adalah MPG. MPG itu nanti kita cek ya di R. Kemudian prediktornya adalah variabel DISP, HP, WT, dan key second. Nah, ini model penuh. Model penuh tadi itu kita masukkan semuanya, semua variabelnya. LM ini fungsi ini ya, linear model. Nah, null model ini model kosong, itu berarti kita belum memasukkan satu pun variabel ya. Kita meregresikan MPG dengan vektor 1. Nah, kalau forward dia mencoba menambah satu variabel terbaik di setiap langkah dan berhentinya kapan saat tidak ada penurunan AIC lebih lanjut. Jadi kalau kita udah tambahkan satu persatu, kan mulai dari yang kosong ya, tambahkan satu persatu tapi tidak ada penurunan AIC, maka kita berhenti di tahap itu. Nah, kalau di R itu kita bisa gunakan fungsi step gitu. Jadi langsung keluar hasilnya nanti. Fungsi step, kemudian sintaknya seperti ini, directionnya forward gitu ya. Nah, kalau misalnya yang backward itu berarti kebalikannya, tetap menggunakan fungsi step tapi directionnya backward. Nah, dia menghapus variabel yang kontribusinya paling kecil, kemudian berhenti saat penghapusan membuat AIC memburuk. Nah, kalau stepwise itu kombinasi setelah tambah kita cek apakah perlu ditambah lagi atau dihapus gitu. Nah, kita ulangi hingga AIC-nya tidak membaik. Nah, kita juga tetap bisa menggunakan fungsi step tapi pakai yang direction-nya both, berarti yang kedua-duanya. Nah, ini tahapannya. Jadi mulai dari model kosong dulu, kita meregresikan Y dengan 1. Kemudian tentukan model penuh sebagai batas atasnya, full model, model kosong null model. Tambahkan kandidat satu persatu, kita pilih variabel yang menurunkan AIC paling banyak, kita ulangi sampai tidak ada perbaikan. Sehingga nanti kita dapatlah, oh modelnya seperti ini, gitu, yang terbaiknya. Nah, kalau backward berarti kebalikannya. Ini full model dulu, nanti baru hapus satu persatu, nanti kita ulangi sampai tidak lagi menurunkan AIC sehingga dapatlah hasilnya seperti ini. Yang stepwise kita mulai dari model kosong atau penuh, boleh bebas kalian memilih yang mana. Tambahkan variabel terbaik, AIC turun. Kemudian evaluasi kembali, hapus variabel yang tidak signifikan. Jadi boleh tambah, boleh hapus, boleh tambah, boleh hapus gitu ya. Tapi harus menggabungkan keduanya. Ulangi sampai AIC-nya tidak membaik. Kalau udah AIC-nya memburuk berarti udah stop sampai di situ ya. Sehingga dapatlah hasilnya seperti ini. Nah, ini ringkasannya. Forward itu mulai dari kosong. Jadi yang kosong dulu modelnya, tambah satu persatu. Backward ini mulai dari penuh, hapus yang nggak penting. Stepwise itu gabungan, tambah dan hapus. Nah, semua metode pada contoh data menghasilkan model yang sama ya. Nah, saya rasa ini nanti slide-nya akan saya berikan
Jadi ini menggunakan MAPE tadi ya. Nah, saya nggak bahas ini, tapi kita langsung saja praktik. Jadi ini sudah ada datanya. Kita akan menggunakan data empty cars. Data empty cars ini apa? Nah, kalau mau tahu, empty cars ini datanya sudah ada di RStudio ya. Nah, kalau mau tahu, kita lihat aja help empty cars. Nah, ternyata dia datanya tentang motor train car road test. Jadi, the data was extracted from the 1974 Motor Trend US magazine and comprises full consumption and 10 aspects of automobile design and performance for 32 automobiles. Oke, jadi tentang data tren mobil ya, car road test. Nah, ini ada beberapa variabel, tapi yang kita gunakan itu hanya data MPG, miles per US gallon. Kemudian DISP itu displacement. Kemudian HP itu gross horsepower. WT itu weight, oke. Kemudian key second itu 1/4 mile time. Nah, itu variabel yang mau kita gunakan ya. Nah, kita pertama-tama kita definisikan dulu variabelnya. Jadi Y itu MPG, X1 itu DISP, X2 itu HP, X3 WT, X4 key second. Nah, kalau forward kita mulai dari forward, berarti mulai dari model kosong. Jadi mod 0, terserah ya mau menamakan apa. Kalau saya buatnya mod 0. Kemudian model kosongnya berarti tadi kita pakai LM, fungsi LM linear model seperti ini. Kalau mau lihat hasilnya gimana Bu? Mod 0. Nah, kita tulis aja mod 0 gini, atau bisa juga menggunakan fungsi summary. Summary mod 0. Nah, ini fungsi summary-nya ya. Jadi kelihatan pengaruhnya, koefisiennya dan lain sebagainya ya. Kemudian kita lihat AIC-nya. Ternyata AIC-nya 208. Nah, tahap 1, step 1-nya coba tambahkan satu persatu. Apa yang ditambahkan? Kita coba mod X1 ini kita tambahkanlah variabel X1. X2 juga, X3 dan X4. Nah, tadi ya kalau kalian mau lihat modelnya bentuknya seperti apa pakai fungsi summary. Tapi ini saya nggak perlihatkan. Jadi kemudian kita lihat AIC-nya, kan kita evaluasi berdasarkan nilai AIC ya, fokus di AIC. Nah, ternyata tadi yang awalnya 208, ini jadinya kalau ditambahkan X1 170, tambahkan X2 181, tambahkan X3 166, tambahkan X4 204. Nah, artinya kita pilih variabel yang memiliki AIC terkecil, yaitu X3. Nah, maka model awal kita tadi bertambah. Jadinya adalah Y dengan X3 dengan koefisiennya adalah nanti persamaannya berarti Y sama dengan 37,2851 dikurang 5,3445 X3. Dan ini juga berpengaruh sangat signifikan ya. Berpengaruh signifikan dilihat dari nilai T hitung nanti dibandingkan dengan T tabel, atau bisa juga menggunakan nilai p-value-nya ya, atau ditandai juga dengan bintang-bintang ini gitu. Oke, berikutnya berarti tadi kita sudah punya model Y dengan X3. Step 2, tambahkan variabel lain ke model X3. Tadi kan baru X3 yang kita punya. Nah, sekarang kita tambahkan yang sisanya. Tambahkan X2, tambahkan X1, tambahkan X4. Maka nanti dapatlah yang X2 modelnya seperti ini, X1 seperti ini, X4 seperti itu. Nah, kita lihat lagi AIC sebelumnya yang hanya X3 tadi 166 ya. Nah, apakah dia makin membaik memburuk? Ternyata dia makin membaik. Ternyata ada yang lebih kecil dari 166, yaitu ditambahkan dengan X2 ya, 156,6523. Nah, maka di sini kita lihat berarti summary seperti ini. Nah, ini juga kita lihat ya, ternyata juga berpengaruh signifikan. Nah, yang tahap ketiga kita tambahkan lagi
variabel yang belum ditambahkan. Kita coba tambahkan X1, kita coba tambahkan X4. Kita lihat hasilnya apakah membaik atau memburuk. Nah, ternyata kita lihat tadi terakhir itu 156,6523. Ternyata ketika kita tambahkan si X1 itu jadinya 158, tambahkan X4 jadi 157. Ternyata makin memburuk, malah naik AIC-nya. Sedangkan yang diharapkan AIC-nya minimal. Nah, akibatnya berarti modelan terbaik tadi adalah yang final model yang ini. Yang hanya dua variabel aja, yaitu X3 dan X2. Berarti nanti dapat persamaannya Y sama dengan 37,22727 sama dengan dikurang 3,877 X3 dikurang 0,03177 X2. Seperti itu ya. Jadi persamaannya dapatnya seperti itu. Nih kalau saya tuliskan jadinya gini. Y sama dengan 37,22727 dikurang 3,87783 X3 spasi aja dikurang 0,03177 X2. Dapat modelnya seperti ini. Oke, kita hapus lagi ya. Saya hapus lagi. Kita lanjut ke backward. Tadi kalau forward sudah dari mulai kosong tambah satu-satu. Kalau backward kebalikannya. Jadi kita tambahkan semua variabel model full. Itu kita regresikan dulu, kemudian kita lihat AIC dan summary-nya. Ternyata AIC-nya itu 159 kalau semua variabel ditambahkan. Nah, kita coba hapus satu persatu. Jadi, yang pertama kita drop X1 ya, nggak ada X1-nya kan. Kemudian yang kedua X2-nya drop, X3 drop, X4 drop. Kita lihat nilai AIC-nya. Awalnya tadi 159. Nah, apakah membaik atau memburuk? Kita lihat, oh ternyata ada yang lebih kecil dari 159, yaitu 157 tadi ya. 157 kan. Nah, jadi pilihlah di sini pilihlah model dengan AIC yang paling kecil sebagai model sementara. Misalkan AIC terkecil itu ketika menghapuskan X4. Maka yang kita ambil adalah X4-nya. Nah, padahal di sini X1 gitu ya. Nah, boleh kita mau pakai yang mana? Ketika kita ngedrop X1 dia makin baik juga boleh. Coba kita ubah ya jadinya X1 di sini. Mode 1 kita lihat seperti ini. Tadi AIC mode 1 itu sudah lebih kecil ya, 157. Oke, berikutnya berarti kita drop X1. Berarti X1 nggak usah ada di sini ya. Jadinya adanya X2 ditambah, berarti ini drop X2, drop X3, nih drop X4. Tadi saya cobanya sebelumnya saya drop X4. Kita lihat apakah hasilnya seperti apa. Drop X2 berarti sisa X1, drop X3 berarti sisa X1 ditambah X2 ya. Drop X4 berarti sisa X1 ditambah X3. Sorry salah ya. Ini tadi kan drop X1 berarti ini X3 dan X4. Maaf. Kemudian drop X3 berarti sisa X2 dan X4. Kemudian tadi bentar ya. Ini berarti drop X4, berarti sisa X2 dan X3. Semoga saya nggak keliru ya. Oke, kita lihat. Ini tanpa X2, tanpa X3, tanpa X4. Tersisa X3, X4. Tersisa X2, X4. Tersisa X2, X3. AIC model X2, ini X3, ini X4. Oke, kita coba.
Nah, apakah makin memburuk atau membaik? Kita lihat di sini awalnya itu 157 ya, 1426. Apakah dia lebih kecil? Ternyata ada yang lebih kecil, yaitu ketika kita ngedrop si X4. Nah, ternyata kita dropkan X4 tadi ya. Kita drop X4. Model 2 adalah kita drop X4 berarti. Drop X4 berarti sisa X2 dan X3 ya. Nah, maka hasilnya berarti model 2-nya seperti ini. Nah, kemudian step 3 kita hapus lagi. Coba kita hapus lagi X2 dan X3. Yang pertama itu kita hapus X3, yang kedua kita hapus X2. Lihat AIC-nya. Nah, kita lihat AIC-nya. Tadi terakhir AIC yang paling bagus itu adalah ketika mendrop X4 itu adalah 156,6523. Ternyata yang terjadi ketika kita hapus lagi malah AIC-nya membesar ya. Malah lebih besar dari 156. Nah, maka ketika dia tidak ada penurunan AIC, maka berarti full modelnya adalah yang tadi X2 dan X3. Dan ini sama dengan yang tadi ya, hanya X2 dan X3 saja yang berpengaruh. Nah, berikutnya stepwise. Stepwise ini, oh ya, saya lupa. Nah, ini dilakukan manual gitu ya. Kalau di yang tadi kita coba itu kan menggunakan fungsi step sehingga satu langkah aja udah selesai gitu. Nah, itu saya kurang setuju sebenarnya, apalagi untuk mahasiswa sarjana matematika, sarjana statistika, matematika terapan, statistika terapan gitu. Jadi kita tetap harus tahu prosesnya seperti apa. Walaupun ini juga dibantu oleh R mengestimasi parameternya. Tapi at least kita bisa tahu prosesnya. Jadi jangan sampai kita selalu bilang kenapa hasilnya seperti itu, karena dari RStudio-nya Bu seperti itu. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini model stepwise manual. Stepwise, nggak ada model stepwise manual ya. Ini bahasa saya aja manual. Jadi stepwise, pertama kita mulai dari misalkan dari model yang kosong dulu. Jadi sama seperti tadi, forward ya, tambah satu-satu. Kemudian kita lihat AIC-nya 208 yang besar sekali. Kemudian kita modelkan aja satu persatu, kita tambahkan. Dapatlah hasilnya, ternyata yang paling minimum itu adalah X3 ya, 166. Maka modelnya adalah seperti ini. Kemudian kita lakukan backward check misalkan. Oke. X3 tapi belum relevan. Kenapa belum relevan? Ya karena baru ada satu variabel. Kalau backward kan masukkan semua, hapus satu-satu. Nah, kalau ini baru satu variabel yang dimasukkan, apa yang mau dihapus gitu kan. Nah, jadi kita lanjutkan forward. Jadi boleh nggak Bu? Boleh. Awalnya ada forward, tahap berikutnya forward lagi, boleh aja. Asal nanti tetap ada backnya ya, jangan forward semua. Nah, forward, tambahkan satu variabel yang belum masuk. Misalkan tambahkan X1, tambahkan X2, tambahkan X4. Nah, kalian lihat lagi AIC-nya. Apakah lebih besar atau lebih kecil? Ternyata AIC-nya itu tadi berapa? X3 tadi 166. Ada yang lebih kecil. Nah, ternyata ada yang lebih kecil, yaitu 156,6523. Maka dapatlah seperti ini. Nah, kemudian kita mau backward. Kita coba hapus variabel dari model 2. Kita coba hapus lagi. Kan tadi model 2 sudah ada dua variabel ya, X2 dan X3. Kita coba hapus. Apakah dia membaik atau memburuk? Ternyata kita hapus, jelek, AIC-nya makin meningkat gitu. Nah, karena dia makin meningkat, tadi kan 156. Ini malah jadinya 166 dan 181. Berarti memburuk dia AIC-nya. Nah, akibatnya apa? Kalau dia memburuk, maka sebenarnya kita hentikan saja. Nah, tapi kalau misalkan kita mau nambah variabel lagi, katakan nggak yakin nih, mau tambah lagi, ya silakan aja. Kita tambahkan, kita bandingkan lagi AIC-nya. Ternyata 157, tadi 156 terkecil. Masih lebih kecil yang 156 kan tentunya. Nah, maka karena masih lebih kecil, ya udah. Berarti yang kita pakai adalah model 2 tadi. Dengan summary-nya seperti ini. Sama ya X2 dan X3. Jadi mau pakai forward, backward, stepwise itu boleh
pilih yang mana yang menurut kalian lebih mudah diterima dan lebih mudah dikerjakan ya. Oke, saya rasa untuk materi regresi berganda ini sampai sini saja. Jadi silahkan dicoba untuk data yang kalian sudah punya. Nah, mohon diperhatikan. Jadi karena kalian nanti outputnya adalah sarjana matematika dan sarjana statistika atau sarjana matematika terapan, statistika terapan yang di bidangnya eksak gitu ya. Jadi kalian harus tahu prosesnya seperti apa. Bahkan kalian harus tahu pengerjaan manualnya seperti apa. Jangan sampai software itu memang mempermudah kita. RStudio, SPSS, Minitab, semuanya itu mempermudah kita. Tapi kita tetap harus tahu asal-usulnya dari mana. Kemudian ya karena yang namanya software itu, kalau dulu dosen saya pernah mengatakan kalau software, kalau kita masukkan sampah juga tetap keluar hasil gitu, istilah kasarnya. Jadi dia tetap mengolah gitu. Tapi yang pintar siapa? Yang pintar itu kan usernya kita. Jadi kita yang harus pintar-pintar memilih mana yang tepat, mana yang tidak. Dan gimana caranya kita bisa memilih? Harus tahu prosesnya. Jadi ya sampai ada kata-kata ini memang hasilnya seperti ini Bu, dari RStudio udah nggak bisa dirubah lagi. Jangan sampai setelah belajar ini mentalnya seperti itu ya. Oke, silahkan sekali lagi silahkan dicoba. Karena data itu sifatnya unik, jadi pasti kalian akan menemukan mungkin yang berbeda, tidak semulus data yang ini ya. Jadi selamat mengerjakan, terima kasih.